Ancelotti temukan ketidakseimbangan di Real Madrid. Carlo Ancelotti langsung menemukan masalah di Real Madrid usai memainkan laga perdana La Liga tahun 2024 sampai tahun 2025. Sang pelatih merasa tim racikannya tidak seimbang antara aspek menyerang dan bertahan. Real Madrid bertemu Mallorca pada pekan pertama La Liga di Stadion San Mo, Senin 19/2024. Real Madrid harus puas dengan skor imbang 1-1 pada laga pertamanya di La Liga musim ini. Real Madrid sejatinya unggul lebih dulu pada menit-menit ke-13, Rodrigo mencetak gol usai menerima sodoroan Vinicius. Lalu, pada menit ke-53, Vedat Muriqi membuat skor menjadi imbang 1-1. Hasil imbang 1-1 jelas tidak ideal bagi Real Madrid, apalagi dengan status juara bertahan. Meskipun punya materi pemain yang mewah, ada masalah besar di kubu Real Madrid. Ancelotti menurunkan Kylian Mbappe sejak menit awal. Ada banyak pemain dengan naluri menyerang dalam tim. Selain Mbappe, ada Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham, dan Fede Valverde. Praktis, di lini tengah dan depan, hanya ada Tchouaméni yang punya naluri bertahan lebih dominan dibanding menyerang. Kami tidak menemukan keseimbangan di babak kedua. Kami bisa saja kalah karena tidak ada keseimbangan di lini belakang. Itu bukan permainan yang bagus, buka Ancelotti dikutip dari situs resmi klub. Kami perlu bertahan lebih baik, kami tim yang sangat menyerang. Tetapi keseimbangan bertahan adalah faktor fundamental, imbu pria asal Italia tersebut. Real Madrid punya sumber daya yang luar biasa saat menyerang. Namun, ada masalah besar di balik sumber daya itu. Ancelotti merasa timnya sangat lemah saat harus merebut bola kembali ketika penguasaan bola hilang. Ketika kami merebut kembali bola, kami semua harus memikirkannya sebagai sebuah tim. Itu masalah bagi para penyerang dan pertahanan, ucap Ancelotti. Itu masalah tim, dan pada laga ini, mereka tidak memahami bahwa ini adalah faktor yang sangat penting. Mallorca bermain sangat baik dalam bertahan, lebih baik dari kami. Saya pikir hasil imbang adalah hasil yang adil, tegasnya. Bertabur bintang, skuad Real Madrid resmi ditutup. Carlo Ancelotti yakin tak butuh tambahan pemain. Musim tahun 2024 sampai tahun 2025 menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para pemain sepak bola, baik dari segi fisik maupun mental. Para pemain menghadapi tekanan besar akibat padatnya jadwal pertandingan. Pelatih kepala Real Madrid Carlo Ancelotti menjelaskan kepada media di Valdebebas bahwa musim ini akan dipengaruhi oleh dua kompetisi, yakni Piala Dunia antar klub dan Piala Interkontinental, yang masih belum dipastikan jadwalnya. Meski begitu, Ancelotti dan timnya sudah menyusun rencana musim yang berbeda dari 27 musim sebelumnya di dunia sepak bola. Rencana ini mendorong pendekatan baru yang lebih fleksibel, terutama terkait manajemen kebugaran pemain. Menurut Ancelotti, beberapa pemain internasional hampir tidak mendapatkan waktu istirahat selama semusim penuh. Ancelotti mencontohkan rencana ini dengan menyebutkan bahwa jika Vinicius Junior bermain 2 pertandingan bersama timnas Brasil, dia akan diberikan waktu istirahat selama 4 atau 5 hari setelah kembali. Menurut Ancelotti, ini satu-satunya cara agar pemain bisa memulihkan kondisi fisik dan mental dengan optimal. Menjelang penutupan bursa transfer, Ancelotti menegaskan bahwa tidak akan ada pemain baru yang datang. Meskipun beberapa pihak khawatir dengan rapuhnya lini pertahanan, hanya mengandalkan Antonio Rudiger dan Eder Militao sebagai bek kelas dunia. Ancelotti menegaskan bahwa setiap laga menuntut kualitas dan pengorbanan, sehingga berpikir terlalu jauh ke depan bukanlah hal yang baik. Fokus utama tim adalah bekerja keras setiap hari untuk mencapai tujuan akhir di bulan Mei dengan memenangkan setiap pertandingan yang dihadapi. Ancelotti optimistis dengan kontribusi besar yang akan diberikan Mbappe untuk Real Madrid. Real Madrid tolak tawaran gila klub Arab Saudi untuk Eder Militao. Bek Real Madrid, Eder Militao muncul sebagai target transfer bagi Arab Saudi pada tahap akhir bursa transfer musim panas. Memang, seperti yang dilaporkan awal minggu ini, dana investasi publik Saudi telah memulai negosiasi dengan Madrid dan kubu bek tersebut mengenai kemungkinan transfer sebelum bursa ditutup. Real Madrid telah menolak tawaran besar senilai lebih dari 100 juta euro dari Arab Saudi untuk Militao. Meskipun bek itu tampak sedikit cedera saat kembali menjelang akhir musim lalu, ia menunjukkan tanda-tanda kembali mendekati performa terbaiknya minggu ini selama pertandingan Piala Super Eropa. Real Madrid telah berpisah dengan mantan kapten Nacho Fernandes, yang hengkang ke Arab Saudi, dan Rafa Marin musim panas ini. Karena itu, mereka tidak berniat menjual bek tengah lainnya,
terutama mengingat David Alaba masih dalam pemulihan cedera ACL, jadi tidak mengherankan jika tawaran dari Arab Saudi untuk Militao ditolak meskipun tawaran itu bernilai lebih dari 100 juta euro. Pemain bintang Brasil itu menandatangani kontrak baru dengan Los Blancos awal tahun ini dengan kesepakatan yang berisi klausul pelepasan sebesar 500 juta euro. Moncer di Real Madrid, Vinicius Junior dipercaya bakal rengkuh Ballon d'Or. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti cukup yakin Ballon d'Or di tahun ini atau 2024 akan menjadi milik pemainnya. Ya, Vinicius Junior disebutnya sebagai pemain yang akan meraih penghargaan bergengsi itu. Musim lalu atau tahun 2023 sampai tahun 2024, ia punya kontribusi besar membawa El Real merengkuh gelar ganda, La Liga dan Liga Champions. Vinicius Junior akan memenangkan Ballon d'Or menurut saya, ujar Carlo Ancelotti. Bagi Carlo Ancelotti, alasan ia menjagokan Vinicius Junior sebagai kandidat kuat peraih Ballon d'Or adalah penampilan yang mengesankan sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Tidak hanya pemain asal Brasil itu, nama Dani Carvajal juga dianggap bisa bersaing di Ballon d'Or. Carvajal juga melakukannya dengan sangat baik. Dia memenangkan La Liga, Liga Champions dan mencetak gol di final, kemudian memenangkan Euro 2024. Tapi Vinicius pemain berbakat, muda, dia memenangkan La Liga, memenangkan Liga Champions dengan mencetak gol di final dan semifinal. Jangan lupa, dia mencetak 2 gol di Munchen, lanjut Ancelotti. Bellingham punya kans besar merebut Ballon d'Or andai tidak kalah dari Spanyol di final Euro 2024. Demi Real Madrid, Aymeric Laporte siap tinggalkan kontrak di Al Nassr. Demi gabung Real Madrid, Aymeric Laporte siap putus kontrak dan tinggalkan Al Nassr di musim panas ini. Diungkapkan surat kabar Al Yaum di Arab Saudi, bek andalan Al Nassr berniat untuk memutus kontraknya dengan salah satu klub raksasa Arab tersebut demi mengenakan jersey Los Blancos yang penuh gengsi. Melalui agennya, pemain berusia 30 tahun itu mendesak untuk tinggalkan Al Nassr, dan perkembangan ini diberitakan telah memicu digelarnya pertemuan darurat antara Direktur Olahraga Al Nassr, Fernando Hierro, pelatih Luis Castro, dan Presiden klub, Al Muhaidib. Meski demikian, sumber terdekat di dalam klub itu membantah bahwa mereka akan segera mengambil tindakan. Real Madrid yang masih belum bisa melupakan kegagalan mereka datangkan Leny Yoro akibat dibajak Manchester United, tengah pertimbangkan untuk merekrut bek tengah baru. Walau Madrid tak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan, Laporte dinilai sebagai opsi yang pas. Walau masih memiliki sisa kontrak 2 tahun lagi di Al Nassr, sejumlah laporan menyatakan Laporte tak puas dengan Liga Pro Arab dan berniat pindah lagi ke Eropa. Madrid menginginkannya, dan pelatih Carlo Ancelotti diberitakan tertarik pada pemain itu. Namun, tantangan besar menghadang Madrid, karena mereka harus membayar biaya transfer yang tak murah. Itu berarti, Laporte harus menegosiasikan kepergiannya dari Al Nassr dengan biaya yang rendah, bahkan tanpa biaya. Laporte gabung Al Nassr pada musim panas 2023, di mana ia didatangkan dari Manchester City dengan ongkos 27,5 juta euro. Saat ini, Laporte disebut-sebut tergiur dengan peluang bahwa ia akan bermain di klub sebesar Real Madrid, di mana ia akan berada dalam satu lineup dengan para pemain besar, seperti Eder Militao, Antonio Rudiger, David Alaba dan Jesus Alejo. Dengan Alaba yang terus mendekati pulih dari cedera lutut yang dialaminya di bulan November, dan ketidakjelasan karir serta permainan Alejo, Ancelotti pun memberi lampu hijau pada Laporte untuk bergabung, jika dia tersedia. Bagi Laporte, untuk tinggalkan Al Nassr dia harus bisa mencapai kesepakatan finansial yang memperbolehkan transfer bebas, karena klub Arab Saudi itu tentunya sangat ketat dalam hal keuangan. Meski demikian, Laporte sangat ingin memanfaatkan peluang untuk berjaya bersama Madrid, walau di Bernabeu ia akan menerima gaji lebih rendah. Laporte diketahui teken kontrak 3 tahun di Al Nassr dengan gaji 24 juta euro per tahun. Dia siap potong gaji di Madrid dan lupakan 48 juta euro lainnya yang belum dibayarkan Al Nassr. Saat ini, Ancelotti diberitakan sabar menunggu Laporte. Pelatih 65 tahun itu memandang perekrutan Laporte akan menjadi tambahan amunisi yang sangat menjanjikan. Namun, agar langkah ini terwujud, kita semua harus melihat Al Nassr mau melunakkan pendirian mereka terhadap Laporte. Trent Alexander-Arnold dapat dukungan pindah ke Real Madrid.
Trent Alexander-Arnold belakangan ini dikaitkan dengan Real Madrid. Mantan pemain Arsenal William Gallas sangat mendukung apabila Alexander-Arnold pindah ke Santiago Bernabeu. Kontrak Alexander-Arnold bersama Liverpool akan berakhir pada 2025. Ia kabarnya diincar oleh raksasa La Liga Real Madrid. Gallas sangat mendukung apabila Alexander-Arnold pindah ke Real Madrid. Ia merasa sekarang sudah waktunya bagi Alexander-Arnold untuk pindah klub. Bergabung dengan Real Madrid akan bagus untuk Trent Alexander-Arnold, ini saat yang tepat untuk bergabung dengan mereka, kata Gallas kepada Genting Casino. Gallas juga sangat yakin kalau kepergian Alexander-Arnold tidak akan memberikan dampak kepada Liverpool dalam perebutan gelar juara. Kehilangan Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid tidak akan memengaruhi Liverpool dalam perebutan gelar, karena mereka tidak akan cukup kuat untuk bersaing dengan Manchester City dan Arsenal, lanjutnya.